Mengapa Tuhan tak menciptakan dunia yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, tempat tinggal yang nyaman, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan? Semenjak kecil, saya sudah gemar bermain game online. Bermain game online memang terasa sangat mengasihkan. Sebab, saya bisa memainkannya kapanpun ketika saya mempunyai waktu luang. Saya paling suka bermain game yang berhubungan dengan perang. Kalian tahu apa yang paling seru? Membunuh musuh tanpa dia tahu akan mati. Cius, diar. Saya paling sering menggunakan senjata bazooka. Bayangkan saja, saya bisa membunuh banyak musuh dari kejauhan tanpa mereka tahu bahwa saya lah yang membunuh mereka. Memang, game perang memiliki sensasi tersendiri. Sensasi yang tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak memainkannya. Bahkan, di zaman sekarang, game perang menjadi game terfavorit. Tapi tidak untuk anak-anak di Gaza. Siapapun mereka, apapun agama mereka, perang telah menghancurkan seluruh harapan mereka. Coba bayangkan, belasan anak-anak mati, orang-orang dewasa telah mengubah dunia menjadi tempat yang penuh dengan ancaman. Itulah mengapa aku di sini bersama Made, Joshua, Kristi, Ali, Harun, Butet, Melin, dan Perahu itu. Nah, jadi begini ceritanya. Berawal dari hobiku yang gemar bermain game perang dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul akibat anak-anak korban perang di Gaza, aku mengumpulkan dan mengajak temanku untuk melakukan sesuatu. Dari sana, Melin berinisiatif untuk mengumpulkan dana, barang, atau apapun yang bisa kami bawa ke sana. Joshua dan Kristi, mereka berdua sama-sama dipercaya untuk membuat komposisi musik kebaktian di gereja, akan membuat lagu cinta untuk anak-anak Gaza, serta menyebarluaskannya di media sosial. Ali dan Harun mengajak kami untuk makan secukupnya sebagai rasa hormat kami terhadap anak-anak Gaza yang kelaparan. Kristi mengajak kami untuk menulis surat aduan kepada Tuhan dan mengirimkannya ke tembok ratapan. Nah, sedangkan aku dan Made akan membuat perahu untuk melayarkan semuanya. Tapi pada saat aku dan Made sedang membuat perahu, para tetangga itu mulai mencibiri kami. Duk, ngapain toh? Mau kayak di cerita-cerita nabi-nabi itu toh? Walah, perahu buat Gaza. Buat mancing aja jebol kok. Sini, tak kasih tahu. Sekarang itu, zamannya sudah hidup dengan teknologi. Tapi kok jiwa-jiwamu masih nenek moyangku seorang pelaut. Bu neneknya jangan keterlaluan, Duk. Kami tahu, kami memang masih sangat belia untuk semua rencana ini. Namun, rasa belas kasih yang besar mampu mendorong kami untuk menyelesaikan semuanya. Kami tahu, kami hanyalah seperti setetes air di tengah samudera penderitaan. Kami seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim. Air yang akan lenyap, menguap dalam kobaran api. Tapi dengan cara itu, kami bisa
menunjukkan rasa cinta dan rasa kasih sayang kami terhadap anak-anak yang mati atau yang bertahan dengan marmer roti di mangkuk-mangkuk karatan, berebut bubur dingin di panci-panci yang remuk oleh sepatu serdadu. Dan jadilah perahu persahabatan. Perahu yang kami buat melalui sajak, surat, setengah doa, dan air dari semua tempat suci. Perahu yang berisi dengan makanan, mainan, selimut, boneka, dan buku. Dengan perahu ini akan kami arungi samudra, seperti sebuah titik terang di tengah samudra kegelapan. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah aku periksa dengan sangat teliti. Bagian yang rapuh sudah aku tambal dengan lem dan seng. Dan aku juga sudah membawa air suci dari pura ke sana. Kau tak usah khawatir, sahabatku ini masih cekatan seperti dulu. Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja? Surat-surat itu sudah aku kumpulkan dan sebagian sudah aku kirim melalui pos dan separuhnya akan kita bawa menggunakan perahu itu. Butet, tugasmu adalah menyanyi. Setiap kali kau lihat kami bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus menyanyi. Ali, Harun, kita akan berada di tengah lautan, melihat matahari timbul dan menggelam, langit bersih dengan bintang di hamparan gelap malam. Kalian pasti akan menyukainya. Melin, ada apa? Kenapa kau tak ikut? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Kami semua tak pandai manajemen apalagi akuntansi. Lalu bagaimana jika ada orang asing yang tiba-tiba muncul dan menanyakan ini itu? Hanya kau yang pandai berbahasa asing. Kenapa kau tak jadi ikut? Teman-teman, hei, kenapa kalian semua tak jadi ikut berlayar bersamaku? Sahabat-sahabatku menghilang setelah terjadi sebuah permusuhan. Maden hati karena leukemia. Butet menjadi korban saat terjadi sebuah tawuran. Ali dan Harun, mereka berdua tertembak di dada saat menghadang sekelompok serdadu. Joshua dan Christine, mereka berdua tertimbun runtuhan gedung akibat ledakan. Itulah sahabat-sahabat, orang yang mungkin kalian tak kenal atau mungkin kalian anggap tak ada. Namun bagiku, mereka akan tetap hidup dalam catatan kelam. Satu anak yang mati sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlampau berat untuk ditanggungkan. Dan kini, di Gaza, setiap jam, setiap menit, belasan anak-anak mati karena lapar, karena mortir, karena peluru, karena amarah. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Sekarang hanya tersisa aku sendirian. Hampir setiap hari aku merasa kesepian dalam kesendirian. Setiap hari aku hampiri perahu ini. Dengan begitu, aku bisa merasakan kehadiran Made, Joshua, Christine, Ali, Harun, Butet, Melin, dan tawa anak-anak Gaza. Aku berdiri di atas perahu lalu berkata, Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku agar aku bisa memeluk mereka. Tolong kirimkan kedua kakiku agar aku bisa menopang mereka yang terkapar dan yang terbakar.
perisai untuk anak-anak yang sedang diburu mortir. Tolong kirimkan seluruh tubuhku dan jadikan roti yang tak akan pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungkin dan kelaparan oleh angkara. Mungkin kalian pun akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa aku lakukan untuk menemani mereka di malam-malam yang gelap, mendekap mereka ketika kedinginan, membacakan kisah dan dongeng-dongeng yang indah, dan memastikan tak ada lagi mulut-mulut bumi yang kelaparan dan kehausan. Sebentar lagi, perahu ini akan kularungkan ke laut lepas. Semoga Samudra dan Cakrawala menyimpannya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak Gaza. Semoga Tuhan akan menjaganya dan mengirimkan gelombang yang akan jadi doa dan gemar di seluruh samudra. Semoga tak ada lagi angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Aku sudah siap membawa segalanya. Salam dari Nusantara.